Sedekah walaupun di waktu susah, ini termasuk pemberian. Usahakan hidup ini apa? Banyak apa? Memberi. Ngerti memberi ya? Terutama di waktu susah. Jadi sedekah yang paling bagus itu sedekah di waktu apa? Susah. Nek di waktu banyak uang, banyak enak. Biasa. Foto ini nemen ono wong foto ya apa kira-kira? Nah itu. Iya, alladzina yunfiquna fis syarra'i wa dharra'i. Masyaallah. Jadi usahakan memberi itu enggak mengenal waktu, enggak mengenal tempat. Usahakan hidup ini senantiasa memberi. Tidak mesti harus uang, Pak. Tidak mesti harus harta. Memberi apa yang bisa kita berikan. Nah, nomor 6 ini. Bu, nek kepingin bahagia, nah, katanya Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodako. Banyaklah tersenyum. Orang itu kalau tersenyum, insya Allah bahagia. Katanya Ali bin Abi Thalib, kalau hari ini belum bisa tersenyum, berarti kamu belum bisa bahagia. Kira-kira sudah tersenyum hari ini tadi? Itu. Tapi diingatkan oleh Rasulullah, tersenyumlah kalau ketemu orang. Nek gak ketemu orang, aja tersenyum. Iya. Jadi cirinya orang bahagia itu apa, Pak? Bisa. Bu, hari ini bisa tersenyum nggak ini tadi hari Ahad tadi? Wah, sekolah subuh mang mencurang tok ae, merengut tok ae. Ada tadi ya. Sekarang tersenyumlah. Kapan sih kita bisa tersenyum? Orang itu kalau tersenyum, energi positif itu berkembang, Pak. Enak gitu loh. Yang sulit jadi mudah gara-gara apa? Tersenyum. Bahkan rezeki itu loh akan datang kalau lihat orang tersenyum. Kalau seandainya nggak tersenyum, rezeki itu menjauh. Bahkan kucing loh, Pak, melayu, Pak. Tapi ada orang senyum, kucing itu ya ero Pak ya gitu ya. Ero iki muri-muri kan iki, kucing melayu, Pak itu. Jadi tersenyumlah kalau kepingin hidup bahagia. Senyum kita membuat orang lain bahagia. Mohon maaf, kalau jenengan lihat orang tersenyum, uang lihat lo bahagia lo. Alhamdulillah, ternyata uang emang gak muring-muring ya, seneng lo itu. Oh, nek anu muring-muring tok ae. Uang gak seneng, Pak, gak seneng. Jadi mohon maaf ya, dalam lingkungan RT kita ya, kalau ada orang, mohon maaf ya, kalau ada orang nggak pernah tersenyum, orang itu loh, Pak, gak seneng. Aduh, ojo diundang. Tapi dek, itu loh masih gak duwe ngono, tapi yo sume ya. Makanya dalam hidup itu katanya Rasulullah ada 3 yang harus kita lakukan. Nang saya singkat dengan bel, 1 blater, 2 entengan, 3 loman. Jadi kalau bisa hidup ini sing blater, apa blater itu? Yes, blater lah. Humble ya? Humble betul. Yang kedua, entengan. Nek rapet teko, entengan wis, entengan. Nah, kita kadang-kadang pakai alasan ae. Ada gitu ya. Pak, untuk rapet RT, Pak. Gak iso adus. Mosok ping 3 dijak rapet gak iso, tok iku berarti gak entengan. Ngene iki wis gak usah didadekno apa-apa, Pak iso. Angel ngene iki. Yang ketiga loman, apa loman itu? Nyanyuk wis. Piro? Oh, enak gitu loh. Ya apa ngaji? Iya wis gak apa-apa. Kurangnya wis gak apa-apa wis, tambahin. Orang beres wis. Wis tak tutupe wis. Oh lawang. Jadi orang itu nek wis iso blater, entengan, loman, selesai sudah. Masyarakat kita apalagi ini perumahan ya. Situ aja dipegang. Apa tadi? Blater. Masih gak patek duwe nek blater iku wong seneng, Pak ya. Terus yang kedua apa? Entengan. Entengan. Gak mempersulit diri. Yasiru ala tu asir. Permudahlah orang itu, jangan dipersukar. Insya Allah bahagia kita. Itu
Gitu ya. Oke. Melihatmu tersenyum bahagia itu adalah kebahagiaanku. Walau engkau bukan bahagia karena aku. Wah, luar biasa ya. Dadi nek delok nguyumu tok seneng aku. Meskipun kamu bahagia bukan karena aku. Terakhir, nomor 7 katanya Ali bin Abi Thalib, kalau kamu kepingin bahagia, doakan orang lain. Wah, ini yang paling sulit ini. Hampir setiap hari kita itu gak pernah mendoakan orang lain. Sing didongakno sapa awake dhewe. Tahu ndongakno ketua RT ini, ketua takmir, tahu didongakno Pak, Bu? Rasano dongakno. Ya Allah, sampean paringi sehat ketua takmir kula niku. Sampean paringi awake rezekine barokah, ketua RT kula. Nate Bu gitu, Bu. Belas lihatin tukang awake dhewe. Padahal katanya Rasulullah, doa yang paling mustajab itu adalah doa seorang hamba kepada orang lain tanpa sepengetahuannya. Mamin abdin muslim yad'u li akhi bi dhahril ghaib illa qala al malaku. Apa katanya malaikat? Walaka bimis. Nek wong ndongakno kebaikan pada orang lain, katanya malaikat, awakmu ya dikai padha. Berarti ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, diri kita juga termasuk. Kita dapat dua kan, ndongakno wong liya awak dhewe ya oleh. Lah nek ndongakno awake dhewe tok wong liya gak oleh. Karena itu mulai nanti ndongakno tangga sampean sing gorong rapi didongakno. Ngono. Sing rezekine kurang, ya Allah tangga kula niku balak-balik ya Allah. Golek utangan ae sampean paringi rezeki ya Allah sing kathah sing barokah ya Allah gitu. Tangga kula niku kok bendina ya Allah anake iku meneng ae kaya gak duwe. Sampean paringi rezeki sing kathah. Monggo itu luar biasa. Jadi tidaklah ada seorang hamba muslim mendoakan kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan, melainkan malaikat berkata apa tadi? Mudah-mudahan Allah juga dapat. Dan doa yang mustajab itu adalah doa mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Ojo setelah oleh arisan kono wingi tak dongakno. Terus ya apa? Persenane. Sekarang kan banyak orang mengaku gitu ya. Nek ana wong enak ngono iki dhisik tak dongakno lho temen gak awakmu lho. Jadi kalau mendoakan orang enggak usah disampaikan, enggak usah diberitahu sudah gitu. Jadi doa yang terbaik itu adalah mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Nah, alhamdulillah, saya sih percaya, saya itu sering didoakan orang. Nah, didoakan orang. Ya meskipun saya nggak tanya, itu ada orang lain mengatakan, oh sering didongakno wong iku lho. Alhamdulillah. Jadi kita itu perlu Pak didoakan dari orang lain. Makanya hidup itu harus saling ndongakno antara satu dengan yang lain. Insya Allah kalau kita mendoakan orang lain itulah sumber kebahagiaan kita. Jadi jangan terputus mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa apa? Sepengetahuan. Yang sebagai penutup ada doa untuk mencapai kebahagiaan apa ini Pak? Dunia akhirat. Apa doanya Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah kalau jenengan kepingin bahagia sering-seringlah doa gitu ya. Saya kira itu ada waktu 5 menit. Ayo kita gunakan untuk sharing. Ustaz, doa ini kenapa disebut doa sapu jagat? Istilah sapu jagat itu apa sih Pak? Itu ya. Iya, jadi mohon maaf, bukan hanya di dunia untuk sampai makan oleh kabeh, oleh dunia dan oleh akhirat. Makanya sapu jagat. Nah, nek dunia tok sapu tok. Saya mau apa yang disampaikan tadi yang pertama itu masalah kebencian. Nggih, Pak. Orang itu benci dengan saya, tapi saya itu selalu memperbaiki diri dan juga memperbaiki kepada mereka. Itu bagaimana? Nggih. Allah berfirman,
Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tusaluna amma kanu ya'malun. Insyaallah gitu. Kamu tidak akan ditanyai oleh Allah terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Artinya apa? Kita itu loh gak punya tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain. Kalau ditingkatkan lagi, kita itu jangan melakukan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Loh bisa? Bisa. Contoh, disopo wong mencep. Sampeyan sapa mencep Bu ya? Nanti mencep apa? Memalingkan muka. Kau itu kan ada lagunya tuh. Kau percikan ludah bila ku memandang, kau palingkan muka bila ku melihat. Anjing lebih mulia di hadapanmu hingga kau anggap aku sampah yang berbau. Anjing dan sampah gitu. Gini maksud saya. Maksud saya, kalau ada orang nggak baik dengan kita, itu ojo melok pisan, itu kan sama kita. Aku diencepi, terus ya tak encepi dhewe. Iku podo, paham podo. Artinya orang lain melakukan kejelekan sampean melok. Artinya katanya Allah, ojo melakukan kejelekan gara-gara yang dilakukan oleh orang lain. Dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap orang, perbuatan orang, enggak diminta pertanggungjawaban. Karena itu kalau ada orang membenci kita, itu enggak ada kaitannya dengan kita. Itu ngono urusane wis benci-benci yo gak apa-apa, gak benci. Artinya ojo sampai karena dia benci awak dhewe melok aku dibonceni terus. Yo aku yo benci pisan. Jangan. Padha ae iku. Ngono kadang-kadang ngilokno merasa bener. Wah, gak lapo-lapo diwilokno. Terus yo tak ilokno dhewe. Kaya awake luwe apik asline apa? Jadi mulai sekarang Bu ya, kalau ada orang lain membenci kita, nggak apa-apa, itu haknya mereka, gitu ya. Cuma kita aja jangan sampai terpengaruh. Lah bagaimana caranya? Ya diapi ya. Lah kono benci ya, ya nggak apa-apa. Hak dia membenci saya, tapi saya nggak masalah. Itu luar biasa sih Katirin ya. Jadi tolong dalam hidup ini kita nggak dimintai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh orang, makanya gak usah khawatir. Sampai api ya dipenjeni, elek ya tambah dipenjeni. Karena apa? Hidup ini nuruti wong, gak iso enak Pak. Makanya hidup itu harus merdeka. Merdeka, yang penting awak dewe memperbaiki awak kan itu ya. Aja sampai duwe masalah ambek uang. Selesai sudah. Caranya gimana? Hormati dan hargai. Masih kono membenci ya apa hormati. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah itu akhlaknya luar biasa. Karena Rasulullah tidak pernah membenci orang yang membenci. Siapa saja yang membenci Rasulullah? Pernah nggak dibenci? Enggak. Bahkan orang Yahudi itu setiap kali Rasulullah berangkat ke masjid mesti diludahi dari atas loteng itu. Sampai hari yang ketiga Rasulullah tolak-tolak kok gak diludahi lo saya hari ini yo. Akhirnya tanya, begitu selesai pulang dari masjid tanya, kok yang biasa meludahi saya itu di mana? Sakit Rasulullah. Si mana rumahnya? Di sana. Nah, Rasulullah datangi. Assalamualaikum. Begitu datang Rasulullah, waduh aku loro, nang aku diidoni. Belum sampai di situ Rasulullah tanya, tungaren kok gak idon. Akhirnya apa? Rasulullah karena orang baik sehingga apa orang itu jadi masuk Islam. Itu gitu. Jadi kita nggak usah khawatir Pak. Kalau dibenci orang itu ya haknya mereka. Kita aja jangan sampai apa? Gitu Pak. Nih luar biasa. Terakhir, nih. Dalam bahasa Quran, qad itu hati. Nah untuk indahnya itu qad itu hati itu sendiri atau jantung? Oke, Pak Tersul. Artinya kolbun itu apa sih kolbun? Bolak-balik. Ngerti bolak-balik? Jadi bahasa Arabnya kolbun itu artinya apa? Bolak-balik. Orang mengatakan jantung karena apa? Di jantung itu ada pembuluh vena sama pembuluh apa? Sitotnya apa Pak? Arteri. Artinya apa? Bolak balik mari ngumpor ini ditarik mana kan itu ya.
Itu bisa diartikan jantung, boleh aja. Makanya gambarnya hati kok godong waru, itu artinya. Artinya kan dua itu ya. Artinya bolak-balik. Orang Jawa mengatakan esok dele, sore tempe. Itulah hati. Kene guyu-guyu enak-enak, mulai tukaran isok niku. Halo. Ngomongnya seneng-seneng tapi wari ngono. Nah, itulah hati. Hati itu berubah setiap detik. Makanya kalau ngaji niat itu kudu diluruskan. Niat itu berubah setiap detik, Pak. Diomongno ngaji, oh senenge gak jamat teko. Begitu yang ngisi watabek, males kayak. Beda kan niatnya. Kadang-kadang gue seneng ngaji gini. Begitu selesai ono panganannya, kok ngene rek? Gak seneng atuh. Niatnya sudah berubah. Jadi niat itu kalau bisa awal, tengah, akhir harus sama. Yaitu yang benar. Innamal amalu binniat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan innamal amalu bikhawatim, itu bener aja nih. Niatnya manusia itu tergantung sing akhir. Awak dhewe iki niate kaitan tok api. Tengah-tengah gak pati api, burine tambah doa. Kalau bisa mulai awal sampai akhir ya. Jadi betul Pak, bisa diartikan jantung. Tapi penelitian terakhir, hati itu ternyata di mana? Di korteks Pak, di sini. Ternyata hati itu pikiran. Penelitian terakhir, hatiku pikiran Pak, mindset kita. Makanya nek hatiku lore ku duduk kene, bu kene. Nek cita-cita tak kene, sakitnya. Kan gitu ya. Sebenarnya hati itu di sini, pikiran kita. Itu adalah hati kita. Kalau di sini dihepar Pak ya. Itu bukan hati-hati, itu bukan. Makanya hati itu sifatnya abstrak, bukan konkret. Makanya sampai sekarang orang gak bisa melihat hatinya orang. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Jadi kafaratul majlis itu adalah doa sebelum kita mengakhiri majelis ini supaya apa? Semua kesalahan kita ini diampuni oleh Allah. Omongan kita sing elek-elek tadi dimaafkan oleh Allah. Harus baca doa kafaratul majlis. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kalau mau baca doa itu insyaallah enggak ada masalah. Makanya sering-sering doa itu kalau mengakhiri majelis kayak gini. Dan diakhiri dengan Rabbana atina fid dunya wa hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.